Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati, saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, kelas PAI 4E dengan NIM 1911135. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Muhammad Rafiq Anwar. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di MA Al-Islam Kemuja. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan pengertian dari metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari metodologi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah dirancang guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang terakhir ada teknik pembelajaran. Apa sih teknik pembelajaran itu? Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode dalam spesifik. Misalnya penggunaan metode diskusi. Dalam metode diskusi ini digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan siswa yang siswanya tergolong pasif. Berdasarkan hasil wawancara Ustadz di Al-Islam Kemuja dalam hal proses pembelajaran, metode yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran fisik. Di sini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu berupa metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode latihan. Yang lebih dominan digunakan guru mata pelajaran itu adalah yaitu metode ceramah dan diskusi. Kemudian beralih ke metode tanya jawab untuk memastikan apakah peserta didik tersebut sudah paham atau belum. Bisa dikatakan metode ini dipakai sesuai dengan bab yang dipelajari. Nah, dengan menggunakan beberapa metode tersebut, beliau mengatakan sudah efektif dari mulai menggunakan metode ceramah. Karena apa? Karena menggunakan metode ceramah ini bagaimanapun tidak terlepas dari penjelasan materi yang dijelaskan. Kemudian dibarengi dengan metode diskusi. Dengan metode diskusi ini, para santri diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengemukakan pendapat mereka mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, kemudian diselesaikan dengan argumen mereka ataupun pendapat mereka disertai dengan referensi yang tepat. Kemudian beliau sebagai guru pembimbingnya memberikan penguatan materi saja untuk mereka. Nah, apabila para santri yang belum paham dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru, maka mereka akan bertanya. Di sini ada beberapa manfaat menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan latihan. Yang pertama, manfaatnya itu mempermudah santri dalam memahami pelajaran. Yang kedua, mempermudah guru dalam mengetahui sesuatu. Apakah para santrinya sudah paham atau belum paham tentang materi yang telah dijelaskan. Yang terakhir, kemudian pembelajaran tersebut, metode yang beliau gunakan itu sesuai siswa lebih efektif dan aktif dibandingkan gurunya dengan tuntunan kurikulum K13. Nah, di sini ada kelebihan di saat menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, siswa dapat mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, siswa yang kurang aktif akan menjadi lebih aktif. Yang terakhir,
kelebihan dari menggunakan metode tersebut, siswa diberi keluasan untuk menjawab sebuah permasalahan. Di sini ada kekurangan dari menggunakan metode diskusi. Yang pertama, metode diskusi ini memerlukan waktu yang cukup panjang dibandingkan metode yang lainnya. Yang kedua, siswa yang aktif akan lebih menjadi aktif. Begitu pula sebaliknya, siswa yang pasif akan menjadi pasif. Maka tidak cukup dalam pembelajaran berlangsung hanya menggunakan satu metode saja. Nah, di sini kita akan membahas strategi yang digunakan dalam pembelajaran fikih di kelas 11 MA Al-Islam Kemuja. Menurut yang saya tanya, beliau menjelaskan dari persoalan yang umum ke khusus. Misalnya, contohnya dalam bab fikih masalah pembunuhan di Indonesia, lalu mengerucut pula ke provinsi dan mengerucut pula ke tingkat yang lebih rendah dan seterusnya. Nah, problem yang dihadapinya sekarang bagaimana? Setelah itu dianalisis apa sih sebab terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, kemudian bagaimana solusinya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Di sini ada upaya-upaya yang harus dilakukan seorang guru agar dapat menerapkan strategi pembelajaran dengan baik. Nah, terlebih dahulu, guru harus mengetahui karakter peserta didik tersebut. Walaupun sudah dijelaskan materi tersebut dari bentuk umum ke khusus, kadang-kadang peserta didik itu tidak paham sama sekali apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Jadi seorang guru harus mengetahui psikologi anak tersebut. Dari mana kita sebagai pendidik mengetahui psikologi anak tersebut? Yang pertama, kita harus melakukan pengabsenan. Yang kedua, memberikan sebuah persepsi atau motivasi terlebih dahulu kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan beberapa menit ataupun beberapa waktu kepada siswa untuk melakukan literasi ataupun membaca sebuah materi. Nah, kemudian melakukan semacam latihan soal kepada peserta didik tersebut. Maka dari sinilah seorang guru bisa mengetahui peserta didik itu sudah paham atau belum mengenai materi yang dijelaskan. Nanti disitulah seorang guru menerapkan strategi dalam sebuah pembelajaran. Yang terakhir, ada teknik yang digunakan dalam pembelajaran fikih. Beliau melakukannya dengan 3 teknik. Yang pertama, teknik diskusi, yang kedua teknik hafalan, yang ketiga teknik kerja kelompok. Dengan adanya teknik diskusi ini, santri akan menjadi lebih aktif di saat mata pelajaran berlangsung. Kemudian dibarengi dengan teknik kerja kelompok, yang dimana dengan adanya kerja kelompok ini siswa tidak jenuh di saat mengerjakan tugas, lalu mereka bisa mendiskusikan hasil dari kerja kelompok mereka itu sendiri. Yang terakhir, menggunakan teknik hafalan. Perlu kita ketahui teknik hafalan ini santri lebih lama dalam mengingat materi yang sudah dijelaskan oleh ustadznya. Saran saya dalam menggunakan metode ceramah, cara penyampaiannya harus menarik sehingga tidak membuat para santri ataupun peserta didik membosankan. Mengenai strategi yang digunakan oleh pendidik tadi sudah bagus, karena penjelasan dari bentuk umum ke khusus sehingga peserta didik mudah untuk memahami materi. Saran untuk mengenai teknik yang digunakan dalam beliau cukup efektif
dan harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga teknik yang digunakan dalam pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Baiklah, inilah yang hasil observasi saya di MA Al-Islam Kemuja kelas 11 mengenai metode, strategi, dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran fikih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.